Saya di Sydney itu hampir 20 tahun. Di Sydney dulu bekerja di telekomunikasi company dari AT&T, kemudian Nokia, kemudian saya pindah ke HP, terakhir sekarang saya di Amazon Internasional. Dengan Magdar ya? Amazon. Gak.com, Pak Magdar. Dari mana? Dari AT&T ya? AT&T. 20 tahun di sana. Kemudian 2 tahun terakhir saya bantu tim mau bikin surau. Awalnya mereka bilang bikin Minang House Sydney 3 tahun yang lalu. Dan saya ikut sana, saya coba bantu di IT-nya aja. 3 minggu yang lalu tiba-tiba ada AGM, mereka pemilihan ketua, saya dipilih jadi ketua. Alhamdulillah, jadi saya jalan amanah. AGM apa tuh? AGM kayak general meeting, annual meeting. Jadi mereka pilih ketua, pilih wakil ketua, gitu lah. Jadi terus background dari Minang di Australia, kita mungkin sekitar 2000-an. Ada. Sekitar 2000-an. Malah tahun 1980 itu orang Minang terbesar yang migran itu di Australia. Ada sekitar 9.000 sampai 10.000. 90.000 itu ya? Iya, pada tahun 80-an. Soalnya kita banyak mencatat. Dan itu ya, Nah, itu yang jadi saya orang IT, saya pengen sekali punya database untuk orang ini, cuma susah sekali gitu lah jalan mendapatnya. Tapi pelan-pelan karena ya waktu lah, mungkin waktu ini baru 3 tahun dan saya baru start kerja ini 3 minggu yang lalu. Jadi presentasi saya belum ada sebenarnya, belum siap apa-apa kita sebenarnya. Oke, kalau kita lihat dari terus kenapa mesti ada organisasi yang kayaknya serius sekali? Karena kita ngomongin duit. Pada saat pengumpulan dana diatur betul di Australia, kita akan diaudit. Iya, betul. Dan segala macam organisasinya nanti akan dilihat apa pekerjaannya, terus izinnya gimana, terus segala macam prosesnya. Pada saat saya ditunjuk belajar dari 2 tahun yang lalu, 4 hal yang saya pengen fokus di pembuatan surau. Itu yang pertama itu masalah fundraising. Saya pengen fokus di fundraising, gimana kita mengumpulkan dana dari fundraising dinner, dari sedekah, dari infak bulanan. Terus ada tim yang pengajian. Terus yang berikutnya itu masalah komunikasi. Ini komunikasi kuat agak jadi masalah kita. Karena di Sydney itu gapnya jauh sekali. Yang datang itu umur 70-an sekarang, 60-an. Anak-anaknya bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Inggris. Communication gap habis-habisan. Sehingga mereka tidak ada yang kalau meeting anak-anak muda nggak ada yang ikut. Jadi orang-orang tua semua. Nah saya ngelihat problemnya di bahasa. Karena yang ini ngomong bahasa Indonesia mereka nggak ngerti, yang di bawah bahasa Inggris nggak ngerti. Sama juga anak saya juga nggak ngerti kalau bahasa Indonesia yang formal. Tapi kalau bahasa Indonesia suruh makan, suruh tidur, jago mereka. Tapi kalau kita ngomong seperti ini nggak ngerti dia. Karena sangat formal. Jadi yang saya lihat di organisasi itu adalah komunikasi juga, komunikasi ke anak-anak, komunikasi ke orang tua. Ini untuk pembangunan surau. Saya bikin tim khusus untuk komunikasi masing-masing orangnya. Kemudian ada bagian di property management. Kalau properti di Australia, kita beli properti itu nggak bisa hanya beli, bangun, nggak bisa. Karena kita mesti ada kitchen council. Council itu kayak apa ya? Wali kota. Council itu nanti akan audit kita. WC-nya bentuknya gimana? Kemudian airnya bentuknya gimana? Terus jadi kalau bikin masjid di sana bukan hanya kita bangun, kita langsung pakai. Mesti ada exit plan, mesti ada emergency plan, mesti ada orang yang bisa, kalau dia community dia mesti punya community itu ada railingnya segala macam. Syarat-syaratnya ketat ya? Ketat sekali untuk properti. Jadi saya perlu orang properti yang ngerti konsep, yang ngerti betul, yang bisa berhubungan bahasa Inggrisnya mesti lancar betul. Kita ngomongin tentang regulasi. Ini Edi Rustam nih ya, property manajernya ya. Pak Edi Rustam ya, tahu. Nah, ini lihat apa? Iya, Pak Edi Rustam bikin di sana. Dibantu oleh anak muda. Jadi anak muda yang kerja di arsitek. Jadi saya punya anak tim muda yang profesional sekali di arsitek, ada IT, ada segala macam. Terus saya juga bantu lagi di IT.
kita mungkin kita ada crowdfunding, kita buka website, jadi semua orang bisa untuk apa namanya, untuk donate online. Kemudian terakhir Pak Zulfan dulu satu tim mas saya dulu di MAS, di beliau dulu bagian sekretaris umum, sekarang beliau suka di Indonesia. Saya bilang, Pak Zulfan bisa nggak bantu kita untuk internasional? Kebetulan hari ini nggak bisa datang katanya. Dia udah di Indonesia, udah di Jakarta. Dia sekarang lagi di Ya, dia stay di mana? Lagi di Australia. Oh, stay. Tapi dia lagi tugas sini katanya. Iya, cuman dia pulang, dia sekarang lagi di Singapura katanya. Singapura tanggal 1 baru pulang ke Bukit Iya, Tinggi saya minta sampai dia tanggal 8. hadir. Tapi habis tanggal 8 dia ke Jakarta. Di Jakarta lagi. Ah. Jadi harusnya Pak Zulfan datang kemari, dia bisa bantu saya presentasi. Gitu. Kemudian yang menarik di sini, saya bekerja sama dengan Ketua Minang Sayo, Pak Rizal. Dia kasih semua ketua kelompoknya masuk di bagian surau. Karena ini penting, karena dia yang punya masa, bukan saya. Jadi kelompok SAS, kelompok Padang Priaman, kelompok Kapal Basko, Ya. sama Semua jadi bagian dari ya, anggota. Ya. Ya, jadi mereka ketua kelompok dan bagian dari Surau Sydney Organization. Di sini kita makanya saya cuma 4: pendanaan, properti, komunikasi, sama bagian fund development. Itu aja karena saya mau beli surau. Ya. Terus 3 tahun terakhir yang terjadi adalah kita udah lakukan, ini mungkin misi dasar pemikirannya apa? Kita punya